Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita diberikan kesempatan untuk belajar lagi mengenai unsur dan jenis cerita fantasi. Kita masih mengulang materi tentang unsur dan jenis cerita fantasi. Ustazah ulang lagi ya, agar kita bisa lebih memahami tentang cerita fantasi. Jadi apa sih, bagaimana sih untuk mengidentifikasi unsur cerita fantasi? Poin pertama, kita harus paham betul pengertian dari cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan, atau imajinasi pengarang yang diceritakan dalam alur normal. Teks cerita fantasi pada dasarnya termasuk dalam kategori teks narasi yang merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Nah, selanjutnya untuk mengidentifikasi unsur cerita fantasi, yang kedua kita harus mengetahui ciri umum dari cerita fantasi. Ada apa saja ciri umumnya? Yang pertama ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Kemudian ide cerita terbuka, menggunakan berbagai latar yang menembus ruang dan waktu. Ada juga tokoh yang tak biasa atau unik, bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata, dan bahasa yang digunakan bervariasi. Ada bahasa-bahasa yang memang tidak biasa kita gunakan dalam sehari-hari. Kemudian, untuk mengidentifikasi unsur cerita fantasi selanjutnya, kita juga wajib banget harus mengetahui unsur intrinsik cerita fantasi. Ada apa saja unsurnya? Yang pertama, tema. Tema adalah ide atau pokok pikiran paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita, ide pokok atau pikiran. Kemudian tokoh. Tokoh dalam cerita fantasi memiliki watak dan sifat yang unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh tersebut memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Artinya mereka punya keunikan, mereka ada kemisteriusan. Selanjutnya ada penokohan. Apa itu? Bedanya apa sih tokoh dan penokohan? Tokoh itu orang-orangnya, kalau penokohan itu karakter pada tokoh. Ada berapa jenis karakter pada tokoh? Yaitu ada 3. Yang pertama, jenis penokohan protagonis atau karakter protagonis. Protagonis adalah sifat karakter yang baik atau yang disukai. Kemudian yang kedua, antagonis, memiliki watak sebaliknya dari protagonis, yaitu watak jahat atau karakter yang tidak disukai. Dan yang terakhir, karakter tritagonis, yaitu tokoh pembantu atau penengah untuk tokoh protagonis dan antagonis. Unsur intrinsik cerita fantasi yang keempat adalah alur. Alur itu artinya jalannya cerita yang berupa rangkaian peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain dari awal cerita hingga akhir cerita. Kemudian yang kelima, latar. Latar tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang sebuah cerita atau peristiwa. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada 2 latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ada 2 latar dalam cerita fantasi. Latar atau kejadian yang memang sama sekali tidak ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, ada juga cerita fantasi yang memang mengambil dari kejadian-kejadian yang kita alami di kehidupan sehari-hari, namun ada ditambahi fantasi yang tidak ada
atau peristiwa-peristiwa yang tidak ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Unsur intrinsik yang keenam dari cerita fantasi adalah sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Jadi cara pandang pengarang untuk membawakan cerita. Nah, pada umumnya ada dua jenis sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ditandai dengan kata-kata aku, saya, atau kami. Diceritakan dengan kata ganti aku. Misalkan, aku adalah seorang petani. Saya adalah seorang penyihir. Kami adalah monster-monster. Nah, itu cara penceritaan sudut pandang orang pertama. Nah, sudut pandang orang ketiga ditandai dengan penggunaan kata ganti nama tokoh dia, ia, dan juga mereka. Jadi ada dua ya, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, kata gantinya ditandai dengan aku, saya, atau kami, sedangkan orang ketiga ditandai dengan dia, atau ia, atau mereka. Nah, unsur intrinsik yang ketujuh ada gaya bahasa. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi cukup variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan yang bukan dari bahasa formal. Kemudian yang terakhir, ada amanat, yaitu pesan moral atau nasihat yang disampaikan penulis melalui karyanya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari cerita, apa yang kita bisa ambil hikmahnya, itu masuk amanat cerita. Setelah kita memahami unsur intrinsik cerita fantasi, sekarang kita akan mencoba menentukan unsur intrinsik dari cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Tetapi sebelum itu silahkan kalian buka terlebih dahulu buku paket PDF yang kemarin Ustazah kirimkan dan baca cerita fantasi tersebut. Tema dari cerita fantasi Kekuatan Ekor Biru Nataga, yaitu pertempuran dalam berjuang membela tanah air. Siapa saja tokohnya? Tokohnya ada Nataga, tokoh utama. Kemudian tokoh pendampingnya ada Dewi Kabut, Semut, Rayap, para tikus, dan pasukan serigala. Kemudian penokohannya ada apa saja? Penokohannya ada protagonis, yaitu si Nataga, yaitu tokoh yang berani, bijak dalam mengambil keputusan. Sedangkan Dewi Kabut, Semut, Rayap, dan para tikus suka membantu. Nah, tokoh antagonisnya atau tokoh jahatnya yang tidak disukai yaitu pasukan serigala. Mereka serakah dan sombong. Kemudian alurnya maju karena tidak ada menceritakan masa lampau atau masa yang akan datang. Latar waktunya yaitu hari itu, hari di mana pasukan Nataga berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Latar tempatnya di mana? Pulau Tanamodo. Kemudian latar suasananya menegangkan, berakhir mengharukan. Nah, gaya bahasanya menggunakan ragam percakapan bukan formal, bukan bahasa formal atau percakapan kita sehari-hari yang bukan dalam percakapan rapat atau percakapan-percakapan berita itu bahasa formal, tapi cukup menggunakan ragam percakapan sehari-hari yang tidak formal. Kemudian sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir adalah amanatnya, yaitu jangan putus asa dan merasa takut dalam memperjuangkan sesuatu yang kita miliki. Yakinlah tidak ada perjuangan yang tidak membuahkan hasil selama kita berada dalam kebenaran. Nah, karena kita sudah belajar unsur intrinsik tadi dari cerita tadi, coba kalian sekarang analisis sendiri unsur intrinsik dari cerita fantasi berjudul Anak Rembulan.
Nanti dikerjakan di buku tulis ya. Selanjutnya ada jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Ada fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Fantasi total yaitu semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata atau hanya rekaan pengarang saja. Kemudian, fantasi sebagian atau irisan berisi cerita-cerita yang sebagian merupakan imajinasi pengarang dan sebagian lagi mengambil dari kehidupan nyata. Contoh kemarin kalau di film ada Ultraman begitu ya. Kemudian kalau fantasi total ada apa? Misal SpongeBob seperti itu sama sekali tidak ada di dalam kehidupan nyata. Kemudian jenis cerita fantasi yang kedua, berdasarkan latar cerita, ada fantasi, sezaman, dan lintas waktu. Latar cerita sezaman berisi cerita yang terjadi pada suatu zaman atau masa saja, yakni masa kini, masa lampau, dan masa yang akan datang atau futuristik. Kemudian fantasi lintas waktu berisi cerita-cerita yang terjadi pada dua zaman, yakni cerita masa kini dengan masa lampau atau cerita masa kini dengan masa yang akan datang. Nah, coba kalian sekarang bisa membuka buku paket yang Ustazah bagikan dalam bentuk PDF. Kalian bisa membuka cerita teks fantasi dengan judul Kekuatan Ekor Biru Nagata dan Anak Rembulan atau Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Nah, jika kita melihat cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, dari cerita fantasi Kekuatan Ekor Biru Nataga termasuk dalam kategori cerita fantasi total. Apa buktinya? Karena pada kisah Kekuatan Ekor Biru Nataga, seluruh tokoh, latar, waktu maupun tempat, serta peristiwa yang diceritakan tidak terjadi sama sekali pada dunia nyata. Seluruh cerita merupakan imajinasi pengarang. Maka, teks fantasi atau teks cerita fantasi Kekuatan Ekor Biru Nataga tergolong cerita fantasi total. Sedangkan teks cerita fantasi berjudul Anak Rembulan atau Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari berkategori cerita fantasi sebagian. Apa buktinya? Karena tokoh, latar, waktu maupun tempat serta peristiwa sebagian terdapat di dunia nyata. Ketika cerita beralih kepada Mbok Rimbi yang merupakan jelmaan iblis, Mahesa dan Lembu Suro dari legenda Gunung Kelut. Legenda Gunung Kelut itu ada, Gunung Kelutnya ada, nama gunungnya ada pada kehidupan nyata. Namun, kemudian ditambahi cerita fantasi bahwa sosok itu menjadi burung kenari dan Sri Ratu yang dijuluki setan merah. Bahwa cerita menggunakan tokoh yang tidak terdapat di dunia nyata. Tidak ada di dunia nyata tokohnya, namun nama tempatnya ada di dalam kehidupan nyata. Maka ia disebut cerita fantasi irisan atau sebagian. Sama halnya dengan cerita Ultraman kemarin ya yang sudah kita lihat. Nama kotanya ada, tokoh-tokohnya juga manusia, namun bisa berubah menjadi Ultraman yang merupakan tokoh pahlawan yang tidak ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ia disebut dengan cerita fantasi sebagian. Jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Pada teks Kekuatan Ekor Biru Nataga, kategorinya latar waktu sejaman. Apa buktinya? Pada cerita fantasi Kekuatan Ekor Biru Nataga berkisah pada satu zaman saja atau satu waktu saja, yaitu pada zaman Nagata memimpin pertempuran di Tanah Modo. Kemudian pada teks cerita Anak Rembulan
latar lintas waktunya, masa kini dan masa lampa, alasannya atau buktinya. Nah, pada cerita anak rembulan, Nono yang sedang berlibur ke Wingi atau tempat tinggal Mbah Sastro di masa kini, kemudian cerita beralih ke zaman penjajahan atau Belanda di masa lampau. Nah, kalian bisa baca lagi ya dua teks cerita fantasi yang ada di dalam buku paket milik pemerintah yang kemarin Ustazah sudah kirimkan dalam bentuk PDF. Nah, terima kasih sudah mendengarkan ya. Semoga kalian bisa lebih mudah memahami dan bisa lebih mudah lagi mengerjakan soal-soal ketika UTS nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.